reliable excavator that is battle ready. Ekskavator adalah bagian penting dari alat berat untuk sebagian besar proyek konstruksi. Berkat kehadirannya, penggunaan ekskavator mampu mengefisienkan waktu pengerjaan sebuah konstruksi. Tapi kalian tahu nggak sih, untuk menghasilkan alat berat yang serbaguna ini ternyata memiliki sederetan tahapan pembuatan yang cukup rumit. Lantas seperti apa proses pembuatan alat berat yang satu ini? Nah, untuk menjawab rasa penasaran kalian, berikut ini adalah proses pembuatan ekskavator, mulai dari bagaimana bentuk desainnya, bagaimana cara pemasangan rangka, bagaimana cara pemasangan spare part, bagaimana cara pemasangan rantai trek, dan bagaimana cara pemasangan bucketnya. Bagaimana bentuk desainnya? Hal pertama yang perlu diperhatikan dalam pembuatan ekskavator pastinya ada pada proses mendesain bentuk ekskavator itu sendiri. Salah satu nama yang paling terkenal dalam urusan mendesain bentuk ekskavator adalah Gary Bryan. Tidak hanya berbekal segudang pengalaman yang dimiliki oleh para desainer ekskavator, sejumlah perusahaan pembuat alat berat seperti ekskavator akan memadukan pengetahuan para desainernya dengan menggunakan teknologi 3D dalam proses perancangannya. Hal ini bertujuan untuk mengilustrasikan proses kerja alat yang akan dibuat. Di mana dalam tahap ini, desainer akan memperagakan penggunaan ekskavator seolah ia sedang menjalankan ekskavator tersebut. Ya, semacam uji coba gitu deh. Tapi ini uji cobanya masih dalam bentuk desain, kayak main game VR gitu loh. Gimana, canggih kan? Nah, dalam mendesain ekskavator, hal lain yang harus diperhatikan adalah warna yang akan digunakan dan spesifikasi ukuran yang harus detail. Selain itu, para desainer juga harus memperhatikan standar kelayakan alat untuk setiap perusahaan. Dengan cara seperti ini, kualitas alat yang dihasilkan dapat terjaga. Karena sejak awal, ekskavator telah melalui serangkaian tahap yang sangat ketat. Setelah tahap mendesain selesai dan dinyatakan lolos sesuai dengan standar yang ada, desain tadi selanjutnya akan digunakan untuk membuat rangka atau badan dari ekskavator. Oleh karena itu, dalam mendesain harus dibutuhkan ketelitian. Kalau enggak, entar rangkanya jadi nggak simetris. Setelah desain tadi dinyatakan sesuai dengan standar pabrik, tahap selanjutnya adalah pemotongan lembaran baja tebal. Lembaran baja ini nantinya akan menjadi rangka dari ekskavator. Pemotongan baja ini menggunakan mesin yang disebut dengan mesin CNC. Setelah semua bagian bodi dan sasis telah terpotong sempurna, tahapan berikutnya adalah tahap pengelasan, di mana tahapan ini menggunakan dua cara, yaitu menggunakan tenaga manusia dan satu lagi menggunakan tenaga mesin alias robot. Widih, canggih juga ya. Untuk menjaga kualitas produksi, pengecekan untuk tingkat presisi hasil penyambungan setiap bagian juga tak luput dari pemeriksaan para pekerja. Setelah dilakukan tahap pemeriksaan, setiap bagian yang telah dilas akan dibawa ke ruang khusus pengecatan. Keluar dari ruangan tersebut, setiap rangka kemudian dilakukan pemeriksaan kelayakan pewarna untuk memastikan tidak ada bagian yang mengalami cacat produksi. Nah, jika semuanya telah rampung, satu persatu bagian atau rangka ekskavator mulai dipasang. Pemasangan rangka ini menggunakan tenaga mesin dan manusia dengan tingkat kehati-hatian yang sangat tinggi. Hal ini bertujuan agar semua rangka bisa terpasang dengan sempurna sesuai dengan letaknya. Selain itu, ini juga bertujuan untuk memastikan tidak ada bagian yang mengalami cacat produksi. Jadi kayak double check gitu deh. Setelah tahap pemasangan rangka sudah rampung, bagian rangka kemudian akan memasuki tahapan pemasangan bagian ekskavator lainnya, yaitu pemasangan spare part. Nah, sama dengan beberapa tahap sebelumnya, bagian pemasangan spare part juga dibutuhkan tingkat ketelitian yang tinggi. Saat semua rangka terpasang sempurna, barulah jantung utama atau mesin utama ekskavator dipasang. Setelah jantung utama telah terpasang, tahapan selanjutnya disusul dengan proses penyatuan dengan bagian engine counterweight yang telah dilengkapi dengan bagian sistem kelistrikannya dan elemen pendukung lainnya. Selanjutnya, para teknisi akan beralih ke pemasangan kabin pengemudi yang dilanjutkan dengan pemasangan kursi, joystick, dan komponen lainnya di balik ruang kemudi. Untuk menjaga kenyamanan pengemudi, ruang kemudi juga dilengkapi dengan alat pendingin udara. Selain itu, untuk kemudahan dalam pengoperasiannya, beberapa perusahaan yang memproduksi alat berat juga menyematkan penggunaan layar monitor di bagian dalam kabin. Setelah semua spare part ekskavator terpasang pada tempatnya, para teknisi kembali melakukan pengecekan. Tujuannya tidak lain untuk memastikan tidak ada bagian yang mengalami cacat produksi.
Setelah tahap pengecekan dilakukan, langkah berikutnya adalah pemasangan track roller pada salah satu bagian tubuh ekskavator. Sebelum pemasangan track roller, terlebih dahulu dilakukan serangkaian tes pada bagian tempat melekatnya track roller. Tahap berikutnya barulah track roller dipasang. Saat dilakukan pemasangan, para teknisi memastikan tidak ada baut yang kendor. Pemasangan baut ini sendiri dilakukan oleh teknisi dengan bantuan alat robotik yang terhubung dengan komputer. Selanjutnya memasuki tahapan pemasangan ban karet. Penggunaan ban karet pada ekskavator bertujuan untuk memudahkan ekskavator bekerja di medan yang berlumpur. Di mana pada tahap ini ban karet direntangkan secara memanjang. Kemudian bagian track roller diletakkan di atas salah satu ujung ban karet tadi. Kemudian bagian track roller tadi diletakkan di salah satu ujung ban karet tadi. Sedangkan di ujung lainnya, ban karet tadi dikaitkan dengan alat yang gunanya mengangkat ban dan untuk menyelimuti track roller. Setelah ban terpasang dengan sempurna di setiap sisinya, para teknisi kemudian menggunakan alat yang membuat track roller dan ban karet ini terpasang sempurna. Selanjutnya dilakukan penggabungan antara bagian utama ekskavator dengan bagian bawah atau track roller. Penyatuan kedua bagian ini dilakukan dengan sangat teliti dan tingkat kehati-hatian yang sangat tinggi. Setelah kedua proses penyatuan tadi selesai, para teknisi akan mengerjakan bagian yang belum rampung, seperti memasang keseluruhan bagian ekskavator, yaitu penutup rangka mesin dan memasang bagian lengan pengeruk alat berat tersebut. Nah, sekarang bentuk ekskavatornya udah terlihat kan? Setelah kedua bagian tadi terpasang, para teknisi kemudian memberi aksesoris tambahan seperti lampu, sirine, dan stiker nama perusahaan di bagian luar ekskavator. Kemudian ekskavator terlebih dahulu kembali melakukan uji coba sebelum memasuki tahap selanjutnya, seperti pengujian rotasi ekskavator, track roller, lengan ekskavator, dan pengecekan kondisi mesin dan juga listrik. Setelah itu barulah bagian terakhir ekskavator dipasang, yaitu pemasangan bucket di ujung lengan dari ekskavator. Pemasangan bucket dilakukan oleh seorang teknisi. Setelah bucket terpasang dengan sempurna, para teknisi kembali melakukan uji coba. Hal ini dilakukan guna untuk mengetahui kinerja bucket, apa bisa berfungsi dengan baik atau tidak. Nah, bagian bucket ini sendiri berfungsi untuk mengeruk dan mengambil tanah atau benda lainnya, di mana bagian ujung bucket berbentuk menyerupai cakar yang berguna untuk mempermudah pengerukan dan penggalian. Bobot untuk bucket ini sendiri bisa mencapai berat sekitar 5,4 ton. Luar biasa bukan? Sebelum ekskavator ini keluar dari pabriknya, tentu saja ekskavator harus kembali melakukan serangkaian proses uji coba dengan pengawasan komputerisasi untuk memastikan kembali kesempurnaan segala fitur dan fungsi setiap produk yang diproduksi. Semoga informasi Mimin kali ini bisa bermanfaat ya. Thank you, Update Lovers!